Shalom. Selamat pagi untuk para jemaat yang hadir pada hari ini. Atas nama Gereja Perkini Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Gereja Perkini Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran live streaming online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Bayu Leonard Laksono dan diiringi permainan musik oleh Ibu Selvin Tenu. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini, saya mempersilakan jemaat berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Persilahkan kembali. Tema ibadah minggu saat ini adalah jadilah cermin kemuliaan Tuhan. Tentu dalam terang tema Gereja Perkini Nederland, Kristus nampak dalam hidup orang percaya. Nas pembimbing hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang berkata demikian. Dan kita semua
mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita menyambut dari PKJ 242 bait pertama. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Mari berdoa. Di hadapan terang cahaya Tuhan, kami mau tunduk dan rendah sambil mengaku keterbatasan atas kelemahan kami yang seringkali berbuahkan tindakan salah dan dosa. Di hadapan terang cahaya Tuhan, kami mengakui semua itu agar kami sungguh-sungguh dicerahkan kembali, dipulihkan kembali, dan pada akhirnya hidup kami menjadi baru, membawa terang cahaya Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbagai perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang mendukakan Tuhan dan sesama kami, sungguh-sungguh kami mohon ampun, ya Tuhan. Inilah pengakuan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyanyi PKJ 43 bait pertama. Tuhan Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mari berdiri. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita menyambut dengan menyanyi dari PKJ 275.
kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Dari lagu ini kita tahu betul bahwa lagu ini diambil dari Alkitab yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua, dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dipersilahkan untuk kembali. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, apakah ada kesaksian pujian? Adakah? Jika tidak ada, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita bersatu hati dalam doa. Anak-anak sekolah minggu akan memulai sekolah minggunya, kita akan doakan bagi mereka. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Jika kami membuka hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, maka kami akan mendapati kebenaran itu menjadi bagian utuh dalam hidup kami. Biarkanlah hati kami saat ini meneduhkan diri di tengah bisingnya dunia dengan suara-suara yang mempengaruhi kami untuk bersikap dan bertindak di tengah dunia saat ini. Tapi biarlah saat ini suara Tuhanlah yang kami dengar lebih kencang dan lebih lantang, agar kami sungguh-sungguh mematuhi apa yang Engkau perintahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Maka hadirlah bersama-sama dengan kami. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Ya pada akhirnya, sungguhlah kami mendapati firman itu terjadi dalam perbuatan dan tindak laku hidup kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Semenjak
Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Lieve gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing voor vanochtend wordt gelezen vanuit Lucas 9, vers 28 tot en met 36 en het luidt als volgt. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, "Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia." Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei, "Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem." Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over de voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Tot zover luidt de Bijbellezing. Demikianlah pembacaan Alkitab, yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Hosiana. Selamat pagi. Goedemorgen. Saya hanya bisa kata sapaan saja. Ya, saya senang sekali bisa berada dalam persekutuan di GPN Amsterdam Zuidoost. Yang lalu di bulan Januari saya sempat melayani di GPN Voorburg. Dan terima kasih untuk kesempatan oleh Majelis Gereja untuk bisa berkenalan dan berbagi renungan di tempat ini. Perkenalannya tidak cukup panjang saja, saya memperkenalkan diri cepat saja karena waktu agak terbatas gitu ya. Saya pendeta Gereja Kristen Pasundan. Tapi jangan bilang saya orang Sunda, saya orang Sangir. Orang Sangir yang tersasar di tanah Pasundan. Saya sekarang menjadi tenaga pengajar di SDFT Jakarta dan bersama-sama dengan Pak Jeffrey dan kawan-kawan yang lain mengambil waktu 4-6 bulan ini melakukan penelitian di Belanda. Bulan April, tak lama lagi kami akan kembali ke Indonesia. Nah, dalam kesempatan itu
Kami bersyukur bisa berbagi, baik saya melalui khotbah ini, Pak Jeffrey kemarin sempat beberapa kali pelayanan pemahaman Alkitab. Saya pikir kami mau berbagi ilmu buat kita semua sekalian di tempat ini. Dan hari ini saya menyusun renungan dengan tema yang khas, jadilah cermin kemuliaan Tuhan. Dan karena Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, baik di media YouTube, Instagram, X atau Twitter, maupun TikTok, sempat ramai memperlihatkan dengan pertanyaan-pertanyaan saintifik, pertanyaan tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang mengapa cermin dapat menangkap objek di balik kertas. Bayangkan gambar ini. Mengapa kita bisa melihat ada boneka, ini Mario Bros, padahal dia ditutupi oleh kertas sebenarnya. Mengapa kita bisa melihat pantulannya, padahal sudah tertutupi. Kalau kita melihatnya tegak lurus, mungkin kita nggak akan lihat objek di balik kertas. Tapi kalau dari sudut tertentu, kita bisa melihat objeknya. Ada banyak penjelasan terkait dengan hal ini. Yang pertama, yang paling umum adalah jelas sekali bahwa hakikat cahaya, hakikat terang itu memang membuat objek dapat dilihat oleh mata. Tanpa adanya cahaya, mungkin kita nggak akan bisa melihat objek. Jelas. Kalau semuanya dimatikan lampunya, bisa terlihat? Tidak. Kita butuh cahaya untuk melihat sesuatu. Tapi penjelasan kedua terkait dengan cermin, pada sudut tertentu, pantulan cahaya itu akan mampu ditangkap oleh mata. Sekali lagi, kalau kita melihatnya tegak lurus, kita tutupi dengan kertas, cermin tidak akan mampu melihat objek di baliknya. Tapi kalau kita lihat dari samping, maka akan terlihat. Harus ada sudut dan itu menyebabkan pantulan cahaya dan dapat ditangkap oleh mata. Kurang lebih seperti itu penjelasan ilmiahnya. Dan karena itu, dari pertama penjelasan itu, terang, sekali lagi, terang memungkinkan kita semua melihat. Tanpa terang, mustahil orang dapat melihat jelas. Meskipun ada saja kita bisa mampu melihat di saat gelap melalui kamera inframerah. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan kamera inframerah mampu melihat objek di tengah kegelapan? Karena benda-benda itu, objek-objek itu mempunyai sinar inframerah dengan gelombang tertentu, maka dapat ditangkap oleh kamera. Bukan karena kameranya, tapi karena ada sinar inframerah, maka kameranya disebut kamera inframerah. Artinya, terang sinar selalu diperlukan agar kita dapat melihat. Dan karena itu dengan ilustrasi ini, saya ingin mengatakan minggu ini disebut dengan minggu apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengikutinya? Bagaimana? Hari Minggu? Doa sedunia. Selain itu, dalam kalender gerejawi, karena kita akan memasuki sebuah fase tertentu setelah ini, minggu depan minggu sengsara, tapi minggu ini disebut dengan minggu transfigurasi. Oh, ada namanya. Disebut dengan minggu transfigurasi. Tentu saja perkembangan liturgi di gereja di Indonesia, saya tidak tahu di Belanda seperti apa. Setelah minggu ini, Rabu yang akan datang akan disebut dengan Rabu Abu. Mungkin mengikuti tradisi gereja Katolik gitu ya. Beberapa gereja di Indonesia sudah melakukannya.
Setiap umat nanti akan disematkan abu. Minggu berikutnya ada yang menyebut dengan minggu sengsara, ada beberapa yang menyebutkan dengan minggu prapaskah pertama. Tapi yang paling penting adalah minggu ini menjadi titik penting. Karena dari minggu transfigurasi ada satu unsur yang paling penting, yaitu unsur cahaya. Saya baru memahami juga dalam penjelasan di website GPN, tema simbol bintang dan terang ini lalu hijau itu mengkombinasikan antara minggu biasa dengan ada unsur cahaya. Tapi bagi saya memahami minggu hari ini, unsur terang itu jadi penting. Apa dasarnya? Ada pembacaan disebut dengan pembacaan leksionari. Kalau merujuk pada perjanjian lama, teks leksionarinya diambil dari Keluaran 34 ayat 29 yang mengatakan begini. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Wajahnya Musa bercahaya, mengalami transfigurasi ketika berjumpa dengan Tuhan. Lalu rujukan dalam perjanjian barunya adalah Injil Lukas yang kita baca tadi, Lukas 9 ayat 29. Ketika ia, Tuhan Yesus, sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dari dua teks Alkitab itu, maka ini menggambarkan peristiwa transfigurasi berkaitan dengan cahaya, dan itu secara khusus dilakukan dan dikhususkan kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara, kita tahu betul hakikat Tuhan adalah terang, dan terang itu baik adanya. Dengan terang kita dapat melihat, dengan terang kita berjalan dalam terang Kristus. Dan karena itu, jika dikaitkan dengan terang, maka sebenarnya cahaya itu harus berpendar. Cahaya itu harus tersebar. Sama seperti Musa ketika bertemu dengan Allah, wajahnya terpapar. Dia bukan penyebab cahaya pada dirinya, tapi cahaya pada Musa karena terpapar, karena terpendar dari wajah Allah yang adalah terang. Dan karena itu Musa mengalami kemuliaan Allah. Dan begitu juga dengan pembacaan Alkitab dalam Injil, baik Matius, Markus, dan Lukas, khususnya Lukas yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus juga mengalami perubahan rupa. Kata yang dipakai dalam Alkitab di Injil Markus dan Injil Matius jelas menggunakan kata metamorfosis. Tapi Injil Lukas tidak begitu mengatakannya sebagai metamorfosis, tapi berubah, change. Tapi baik berubah, baik transfigurasi maupun metamorfosis itu dialami oleh Yesus. Dengan kata lain, wajah yang bercahaya dari Yesus adalah wujud kemuliaan Allah. Dalam tradisi kekristenan timur, gereja ortodoks, saya tidak tahu di Belanda ada gereja ortodoks, mungkin ada beberapa ya. Dalam gereja ortodoks, peristiwa tentang kemuliaan Yesus di gunung ini disebut dengan terang dari Gunung Tabor. Dan dalam doktrin gereja ortodoks, Tuhan Yesus dipahami sebagai terang yang tak tercipta, the uncreated light. Karena Yesus datang sejak semulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah adalah terang, maka Kristus juga terang, bahkan dia terang yang tak tercipta. Musa tidak bisa menciptakan terang, karena Musa hanya mendapatkan pantulan terang. Tapi Kristus
memancarkan terang pada dirinya. Karena itu dalam gereja ortodoks, setiap orang Kristen yang menaruh harap dan percaya kepada Kristus bisa mengalami pendaran dan paparan terang Kristus. Caranya dengan melakukan asketisme. Bagi mereka yang hidup di biara-biara dan monastik. Ya memang begitu, ciri khas gereja ortodoks. Mengeluarkan diri dari kesibukan dan kebisingan dunia, mencari tempat-tempat yang teduh, di biara, di gunung-gunung, di padang gurun. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan, dan pada momen-momen tertentu wajah mereka bercahaya. Orang coba menjelaskan ini fenomena apa, tapi ya itu yang terjadi, ada faktanya. Karena perjumpaan secara spiritual dalam pribadi mereka, mereka mengalami yang namanya teosis, deifikasi. Bahwa manusia bukan jadi Tuhan maksudnya, manusia dapat mengalami terang dari Tuhan. Karena pada diri manusia bisa terjadi, dia mencerminkan, dia memantulkan terang Tuhan dalam kehidupan. Dan karena itu Bapak dan Saudara, menarik sekali dalam pembacaan kita hari ini dari Injil Lukas yang kita baca. Tapi bagi saya terkait dengan wajah yang berubah menjadi terang dan bercahaya itu, pertama-tama bagi saya yang menarik adalah ini bukan soal hal yang adikodrati, yang supranatural, yang magis, mana bisa manusia bercahaya. Tapi bagi saya kisah ini menjadi pembuka jalan. Sama seperti minggu ini jadi pembuka jalan untuk memasuki minggu-minggu sengsara, minggu prapaskah. Kisah ini menjadi pembuka jalan untuk memahami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dunia. Bacalah perikop sebelumnya. Apa yang dibacakan dalam pembacaan di perikop sebelumnya? Judulnya adalah tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Lukas 9:22-37. Dengan kata lain, Tuhan dimuliakan ditempuh dengan jalan penderitaan. Transfigurasi pemuliaan Tuhan dengan cahaya yang berkilauan itu harus dijalani oleh Tuhan Yesus melalui jalan sengsara. Dan itu yang muncul dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Musa, dengan Elia, yang tidak dicatat dalam Injil Markus dan Matius. Injil Lukas menunjukkan bahwa percakapannya apa? Percakapannya bahwa Tuhan mengatakan bahwa sesuatu dimuliakan akan digenapi di Yerusalem. Kita tahu apa yang terjadi di Yerusalem nanti. Yesus disalibkan. Tuhan dimuliakan bukan hanya soal menjadi raja yang penuh dengan kegemilangan, tapi dimulai dari jalan penderitaan. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan tak ada mahkota tanpa duri, tak ada kemuliaan tanpa salib. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 8-9 kan mengatakan, justru dalam kesetiaan Tuhan Yesus sampai dengan mati di kayu salib, maka anak manusia ditinggikan dan dimuliakan lebih dari siapapun. Kemuliaan itu oleh Tuhan Yesus dijalani dengan jalan penderitaan. Dan karena itu kita akan memasukinya minggu depan sampai dengan Jumat Agung dan Paskah. Dan karena itu Bapak, kita sebagai murid-murid Tuhan juga jangan mau hanya ingin mulia saja. Jangan mau hanya ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan saja. Tapi terkadang kita juga harus menjalani jalan yang sama. Menjadi minoritas, menjadi yang kecil di negeri yang dulu katanya Kristen, mendapati banyak perlakuan-perlakuan yang berbeda.
Tapi kemuliaan itu akan diperoleh justru ketika kita setia menjalani jalan penderitaan itu. Hal kedua yang menarik dalam pembacaan kita, sebenarnya ada dua respon manusia ketika melihat terang ilahi saat berjumpa dengan Tuhan. Saya akan mengutip tadi pembacaan dari Keluaran tentang Musa. Respon pertama Musa dalam kitab Keluaran 34 ayat 33 mengatakan begini. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, orang Israel, diselubunginya lah mukanya. Musa ketika bertemu dengan Tuhan wajahnya bercahaya. Dan ketika dia turun dengan membawa 2 loh batu, 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel, orang Israel melihat wajah Musa bercahaya. Dan tentu saja bangsa Israel takut soal itu. Dan karena itu jugalah Musa berpikir mungkin cahayanya akan surut. Maka dia menyelubungilah wajahnya ketika bertemu dengan Israel, umat Israel. Ketika dia bertemu lagi dengan Tuhan, dia buka selubungnya, cahaya lagi. Ketika dia bertemu dengan umat, dia tutup lagi. Begitu. Respon seperti ini mungkin menarik untuk direfleksikan. Dan refleksinya disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus yang akan menjadi bagian dari nas pembimbing kita tadi. Paulus katakan begini, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Paulus mengkritik Musa dalam pembacaan Keluaran dan dia tulis itu di 2 Korintus. Musa itu tahu cahaya pada dirinya itu sementara. Jangan sampai nanti ketika umat melihat Musa, tiba-tiba ketika Musa sedang berkhotbah cahayanya hilang, malulah Musa. Makanya dia menyelubungi. Dan Paulus mengkritik juga orang-orang Israel pada saat itu, yang sering juga memakai selubung menutupi hati mereka untuk merasakan terang Tuhan. Paulus katakan saat mereka membaca teks-teks perjanjian lama, mereka menutupinya dengan selubung. Apa maksudnya? Mendengar khotbah, membaca Alkitab, kita sudah punya bayang-bayang dalam pikiran kita. Kita punya selubung. Kalau itu cocok buat saya ikuti. Kalau itu bertentangan buat saya, nanti dulu. Dan Paulus mengatakan, gak boleh ada yang menyelubungi kita untuk berjumpa dengan terang Tuhan. Dan karena itu dalam nas pembimbing tadi diminta buat kita semua, diri kita ini harus menjadi cermin dari kemuliaan Tuhan. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara dan kita semua harus jadi pantulan, harus jadi cermin. Bukan cerminnya ditutupi. Bagaimana orang akan mengenal dan mengetahui kebenaran Tuhan kalau cerminnya ditutupi? Bagaimana orang akan melihat wajah Allah kalau wajah kita diselubungi? Bagaimana kita akan merasakan terang Tuhan kalau pikiran kita dipenuhi dengan selubung? Apa bentuk selubung? Masalah kehidupan, soal-soal modernitas, sekularisme, dan hal-hal yang membuat kita tak mampu menangkap terang kebenaran Tuhan. Ada banyak selubung dalam kehidupan kita hari ini. Tapi kita diminta, jangan tutupi, tapi pantulkan cahaya kepada siapapun di mana kita berada. Yang kedua, respon yang dicatatkan dalam Injil Lukas tadi, dalam diri Petrus. Dalam Lukas 9 ayat 33 mengatakan, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu bisa memahami perkataan Petrus ini? Injil Lukas memberi penjelasan. Petrus sebenarnya nggak tahu apa yang dia katakan. Mungkin spontan saja gitu ya, karena kagum, wah jarang-jarang saya bertemu dengan hal yang supranatural seperti ini. Ada Tuhan, bahkan ada Musa, dan ada Elia.
di waktu yang bersamaan. Maka dikatakan kita bangun kemah. Apa yang mau kita refleksikan dari hal itu? Menurut saya, dan kita paham juga, mendirikan kemah apa sih artinya? Apa artinya Bapak Ibu? Kita bangun kemah berarti kita akan tinggal tetap dalam waktu yang agak lama, ya kan? Bayangkan kalau peristiwa di Gunung Tabor ini atau peristiwa di atas gunung dalam kemuliaan Tuhan ini benar-benar diberikan atau didirikan kemah, apa yang terjadi? Mungkin Tuhan nggak akan sampai ke Yerusalem. Mungkin dijaga atau ditahan-tahan oleh Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Sudah Tuhan tinggal lama saja di sini. Mendirikan kemah itu berarti kita sedang mendomestikkan Tuhan. Tuhan dikurung dalam kehidupan kemah yang terbatas. Padahal kita tahu betul Tuhan harus berkarya di luar sana. Dan ini baru permulaan jalan. Belum sampai ke Yerusalem. Jangan cepat-cepat bangun kemah. Kurang lebih begitu. Dan karena itu Ibu Bapak dan Saudara, Tuhan harus berkarya. Dia tidak mau kemuliaan di gunung ini membuat Tuhan merasa nyaman. Saya sudah dimuliakan. Buat apa lagi saya berkarya? Tidak. Buktinya apa? Bacalah perikop setelahnya. Tanpa panjang lebar, setelah Tuhan turun dari atas gunung, apa yang dia lakukan? Dia menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Tanpa menunggu lama-lama, tanpa harus merasa transfigurasi yang dialami Yesus adalah suatu kemuliaan yang harus dirayakan. Tuhan tinggalkan itu. Kembali ke dalam aktivitas publik. Dan berkarya bagi sesama, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan, dan lain sebagainya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya puncaknya di kayu salib. Dengan demikian Ibu Bapak dan Saudara, terang Kristus tidak harus dan tidak boleh hanya menjadi milik kita saja. Kurang lebih itu yang saya katakan. Terang Kristus harus dirasakan dan diperoleh bagi siapapun. Tanpa diselubungi, tanpa berhenti membangun kemah. Berjalannya, berjumpalah dengan banyak orang. Jangan engkau tinggal dalam rumah-rumahmu. Jangan engkau tinggal dalam kemah-kemahmu. Jangan engkau domestikan Tuhan di rumahmu saja. Dia harus tampil di ruang publik. Dia harus tampil dimanapun. Karena memang begitulah Tuhan hadir di tengah dunia untuk berkarya. Karena itu Ibu Bapak Saudara, dua hal inilah yang mau kita alami, lakukan. Pertama, milikilah terang itu dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Musa bertemu Tuhan secara pribadi. Dan itu menimbulkan cahaya. Para biarawan dari gereja Ortodoks bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam doa-doa mereka tanpa henti. Wajah mereka bercahaya. Perjumpaan kita dalam pertemuan dengan Tuhan pribadi, tiap pribadi akan menimbulkan cahaya. Cahayanya mungkin tidak kita sadari. Mungkin orang lain yang akan merasakannya. Misalkan, kalau saya duduk di samping Om Awil ini, saya rasa nyaman ya. Saya melihat Oma ini perlu cahaya Tuhan. Bukankah itu yang akan kita alami juga kalau kita menampilkan diri setelah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jangan tutupi wajah kita dengan selubung. Apa keselubungan kita? Keegoisan, berpikir sendiri, penuh dengan banyak masalah, lalu membuat muka kita muram. Apakah kita mau menampilkan wajah Allah adalah wajah yang muram? Kan tidak. Kita mau menampilkan wajah Allah adalah wajah yang terang, maka tampillah terang bagi siapapun. Pada akhirnya dia harus terjadi di ruang-ruang di mana kita berada. Terang itu harus dipancarkan. Dan kata mari jangan tutup-tutupi, jangan selubungi
dan jangan dia dikurung untuk jadi milik kita saja. Terang itu harus jadi milik banyak orang. Karena itu mari pantulkan terang Tuhan. Kita adalah cermin itu untuk menerangi segala bentuk kegelapan yang didefinisikan oleh dunia ini. Jadilah terang melalui keberadaan hidup kita masing-masing. Karena kemuliaan Tuhan itu harus juga bisa memuliakan orang lain. Dan melalui renungan kita hari ini, Ibu Bapak dan Saudara, setelah minggu ini, setelah minggu transfigurasi, kita akan memasuki tapak-tapak langkah menghayati jalan sengsara yang dialami Tuhan Yesus, sampai nanti kita mengetahui peristiwa perubahan di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Mari kita hayati itu secara pelan-pelan, berjalan hayati setiap minggunya. Jangan menghilangkan momen Paskah itu sebagai peristiwa tiap tahun yang berlalu begitu saja. Paskah harus punya momen yang baik buat hidup kita. Setelah kita menghayati terang Tuhan yang harus dilewati dengan jalan sengsaranya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Sambil menghayati firman Tuhan, kita menyanyi respon firman PKJ 255. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita, mengaku iman menurut pengakuan, iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah
Tuhan sampaikan kepada kami semua untuk menjaga bahkan membagikan terang Tuhan. Biarlah jalan kemuliaan yang Tuhan tempuh dalam jalan sengsaramu, kami mau menjalani juga jikalau dunia ini memusuhi dan memerangi kami. Tapi dengan terang Tuhan, dengan penuh kesetiaan, terang itu kami bagikan kepada siapapun. Yang salah dikatakan salah, yang benar dilakukan yang benar. Kami ingin berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, mewartakan firman kepada umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pakailah kami semua untuk tetap membagikan kebenaran itu di tengah dunia yang semakin modern ini. Kami ingin berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia dan negeri tempat kami berada di Belanda ini. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menyadari hadirnya warga negara. Kami sebagai orang Kristen, kami menunjukkan karya-karya kami dari apa yang mampu kami kerjakan. Kami ingin berdoa untuk segala pergumulan dunia, baik peperangan, kekerasan, bencana alam, ketidakadilan, sehingga banyak menghasilkan orang-orang yang menderita dan sengsara, janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan tolonglah kami, rangkullah kami, agar kami memperoleh belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati gereja Tuhan, gereja Perki Nederland. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu, bahkan majelis sinode, majelis jemaat, dan Tuhan memakai Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga dalam karya-karya Tuhan di GPN di Belanda ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk majelis-majelis jemaat baik di Almere, Amsterdam Zuidoost, di Arnhem, Gelderland, di Voorburg dan di Zwolle. Tuhan memakai kami semua, para hamba-hambamu, para presbiter, lakukan karya dan pelayanan mereka dengan sehati dan setia sampai dengan akhirnya. Kami ingin berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan di tempat ini, di GPN Amsterdam Zuidoost. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mengingat Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mohtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Yece Mahulete, Ibu Troli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostert, Bapak Adrian Simampau, Saudara Larry Kraus, dan kami semua yang hadir di tempat ini membawa rasa sakit dan nyeri pada tubuh kami. Kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, pulihkan menurut kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa juga untuk berbagai pergumulan yang kami hadapi tiap-tiap pribadi dan keluarga, tantangan-tantangan hidup dalam perantauan di negeri Belanda. Bila kami sungguh-sungguh mendapati jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi masing-masing dan dalam keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk banyak hal baik yang kami terima, kesuksesan, hal-hal baik yang kami terima dari Tuhan, termasuk juga anugerah kehidupan. Oleh karena kami bisa menjalani usia-usia yang kami lalui di tahun yang lalu. Kami ingin berdoa bagi mereka yang berulang tahun, yaitu Ramazan Titale, Silvan Sapuri, Leona Aipasa dan Crystal Lasut, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan Ibu Silvi dan Bapak Rudi Watimena. Kiranya momen-momen waktu baik kelahiran maupun pernikahan kami menjadi pengingat bagi kami semua apa arti kami dilahirkan dan apa arti kami hidup dalam kebersamaan dalam keluarga. Mengingat momen waktu menyadarkan kami tentang tujuan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami merayakan ulang tahun dengan cara yang benar, dengan penghayatan yang tepat, menurut kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami. Tuhan mengetahui apa yang terucap, terlebih kami semua yang saat ini mendoakan pribadi-pribadi. Tuhan mampu mendengarkan itu semua.
Bahkan di dalam kelemahan kami, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami telah menyampaikan doa-doa yang tak terucap itu kepada Bapa di sorga. Dan Engkau mengabulkannya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami saat ini bersehati ya Tuhan, untuk menaikkan doa bersama seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat dilakukan melalui kantong persembahan yang tersedia ataupun melalui online. Ada 2 kantong persembahan merah untuk pelayanan di gereja, kantong persembahan ungu untuk pelayan diakonia. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 148 ayat 1 dan 2. Mari kita bersatu mendoakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami unjukkan kehadirat-Mu Tuhan atas kesempatan yang indah ini untuk berkumpul di rumah ini. Tuhan, berikan terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar bisa menjadi untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu sudah kembali dari aktivitasnya.
Oke, Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi dari PKJ 184, kita berdiri. Termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di tekuk lutut memuliakan. Ketorida pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh buat kita sekalian. Ibadat telah selesai. Kami mengucapkan atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost banyak terima kasih kepada Pendeta Bayu Leonard Laksono yang telah memimpin ibadah hari ini. Ibadah yang pertama dipimpin, minta-minta di lain waktu lagi bisa banyak berada di jemaat kita ini. Juga kepada Ibu Selvi Tenu dengan iringan musiknya dan kepada tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu 9 Maret yang akan datang dimulai pada jam 9.30 di gereja di Dirichstomer di tempat ini dan akan dipimpin oleh Pendeta GPN, Ibu Pendeta Ida Patinama,
Dalam kebaktian ini akan diadakan juga perjamuan kudus. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu pada tanggal 23 Februari, kantong hijau 143,50 sen, kantong merah 127,75 sen, kindernevendienst 17,50 €, persembahan syukur dari pianis 40 €. Total bedrag 328,75 sen. GPN Amsterdam Zuidoost akan mengambil bagian dalam hari doa sedunia yang akan diadakan bersama-sama dengan gereja-gereja lain di Amsterdam pada hari Jumat 7 Maret 2025 pada pukul 19.30 di Gereja de Nieuwe Stad. Kami mengharapkan kehadiran dari jemaat sekalian. Kebaktian nuansa Ambonya akan diadakan pada hari Minggu 16 Maret di Gereja Driestromer dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frits Risakota. GPN Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke 7 jemaat di Turki pada tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober. Info bisa didapatkan di bestuur dari Kerkenraad Amsterdam Zuidoost. Kegiatan di Buurthuis Gein adalah kerjasama antara Gereja Perki Nederland dengan pemerintah setempat. Setiap hari Rabu kami mendapatkan fasilitas untuk memberikan latihan kor kepada jemaat sekalian yang ingin juga berpartisipasi dalam latihan kor bisa menghubungi Ibu Fonny de Vogel. Dan acara kesenian juga diberikan tempat oleh pemerintah setempat. Setiap Jumat pada pukul 18.30 diadakan acara kebudayaan antara lain line dance, poco-poco, dipimpin oleh Bapak. Informasi bisa didapatkan di Bapak Jan Sapuri. Informasi selanjutnya kami meminta kepada jemaat yang ingin menghadiri kebaktian Paskah di Zwolle untuk bisa mendaftarkan namanya sebab kami menyediakan bus untuk pergi ke tempat yang tidak dekat ya, di Zwolle akan diadakannya. Berita selanjutnya akan kami berikan pada hari minggu-minggu yang akan datang. Tetapi kami sudah mulai mengadakan registrasi karena tempat itu hanya bisa dibawakan diikuti dengan 50 personen, 50 orang. Pada saat ini sudah 25 personen yang mencatatkan diri. Jadi sangat diminta jika saudara-saudara ingin ikut untuk memberikan namanya. Ekstern untuk berita yang kami akan bawakan adalah selanjutnya dalam sidang khusus Gereja Perki Nederland pada hari Sabtu 1 Maret 2025 yang diadakan di Voorburg. Telah dipilih dan diteguhkan Ketua 3 Majelis Sinode, Ibu Yvonne Pais Hogendorp. Dan untuk Majelis Pertimbangan, untuk membantu tugas pelayanan dari Pendeta Jemaat Ibu Ida, telah bersedia Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Dan untuk Badan Pengawas Pembendaharaan, Raad van Financieel, Ibu Heidi de Wolf, Ibu Ratna, dan Bapak Rene van Arons yang pada hari Sabtu kemarin telah diteguhkan. Sekian warta berita dari Gereja Perki Amsterdam Zuidoost. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.